Kembali bersama Novita Enzi. Kalau tadi kita bahas mengenai diet ya, ingat ada 4F ya. 4F perempuan 40 bertubuh agak berisi gitu, sama satu lagi perempuan yang pernah melahirkan tuh resikonya besar banget untuk kena resiko kena batu empedu. Salah satu cara menghindari adalah hindari gorengan. Kalau mau makan gorengan, goreng yang di rumah sendiri aja. Oke. Nah ini berlanjut ke usia 40 plus itu ya. Kamu dan anak-anak, kamu cerita di anak-anak sudah menjadi young adult, udah 20-an semuanya. Yang satu 21 tahun Jeremy, yang kedua Jemima 20 tahun. Mereka udah yang adult. Yang si nomor 1 Jeremy itu sekarang lagi skripsi bab awal sama lagi magang. Tuh gimana dong ya. Yang satunya LDR sama ibu ya. LDR si kecil, si bungsu, si anak perempuan ya. Bandung. Ya Bandung juga di saat kita udah sekarang cuma Bandung doang. Itu berarti loh. Iya emang. Tiap hari kita ngeliat kamarnya ada gitu kan ya. Terus yang tinggal adek gitu kan. Sekarang nggak ada itu tuh. Aku Melo nggak ngebayang sih. Dia lebih jauh lagi. Aduh. Ibu Melo juga. Waduh, tunggu Pak. Kayaknya saya pindah deh. Aku pengen bilang kalau sampai anak-anak ngambil sekolah di luar, aku ikut ya. Kata suamiku. Oke. Sama itu yang jadi pertanyaan selanjutnya ya. Ini aturan orang tua boleh atau nggak boleh dan gimana? Kalau misalnya anak-anak nanti memutuskan untuk pindah ke luar negeri, bukan cuma sekolah, boleh nggak? Si kecil, si bungsu, si ade ini, itu cita-cita ya semoga tercapai. Mau jadi diplomat. Amin. Diplomat emang ya ada masanya lebih sering di luar dong. Iya dong. Ya kalau bisa mami ikut, mami ikut. Iya, memang lebih sering mengunjungi lah paling enggak ya. Cita-cita semua ibu-ibu kayak gitu ya. Ngintil, oke. Kalau mereka ingin menikah di usia 23, 24 gitu boleh nggak, Bu? Nggak boleh. Nggak boleh ya, kerja dulu kalau bisa. Iya, aku bilang sama anak-anakku ya pokoknya tuntutlah ilmu setinggi mungkin, bekerja, lalu pokoknya ya istilahnya tuh jadi orang dulu. Kalau buat anak aku yang laki, kamu belum bisa ngidupin anak orang, jangan kawin dulu. Yang buat cewek beda lagi nih, tetap aja kamu harus bisa punya penghasilan sendiri supaya kamu buat kamu aja gitu sebenarnya kan gitu. Jadi benar-benar ya sebisa mungkin pokoknya lulus kuliah, kerja dulu ya nanti baru deh gitu. Bebas akses kartu kredit boleh atau nggak boleh? Enggak juga. Terus kita yang bayar tagihannya kan ya. Gimana? Oke, aku balikin, bebas akses kartu kredit gimana? Kan ketahuan Bu kalau pakai kartu kredit beli ini beli ini beli. Coba ini. kalau udah kepake ya potong uang saku. Oke baik, kita berlanjut ke bintang tamu kita selanjutnya, ada Richard Derrick. Ini adalah seorang aktor muda ya, yang ya kisah hidupnya juga menarik sekali. Dia pernah sempat bilang dia capek hidup miskin. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Di depan Richard sudah ada sebuah bingkisan, di dalamnya ada sebuah benda yang kita pengen dengar cerita dari benda itu. Silakan dibuka. Apa ini? Bukan lah, apa dia? Apa itu? Hadiah nih. Wah. Boleh ditunjukin ke layar. Diangkat aja sepatunya. Bau. Ya ini sepatu dan sudah dipakai lama ya, nih kayaknya. Tapi ya. ada kisah di balik ketika pertama kali kamu bisa beli sepatu ini. Duh sedih deh. Sedih. Jadi ini sepatu waktu awal masuk ke dunia entertain. Ya dulu ke Jakarta kan nggak bawa apa-apa. Cuman bawa baju, terus juga ongkos juga dikasih sama manajer, sama dikasih uang saku dulu sama mamanya mantan. Terus ya udah bawa baju doang ke Jakarta dan ketemu sama manajer aku Kaiwan. Dan ini dikasih sama Kaiwan waktu aku dapat Peran. Iya. Dapat syuting Magic 5. Apa yang kamu rasain ketika pertama kali ya kamu terima sepatu ini? Ya, jujur seneng banget dulu karena ini barang yang mahal yang dibeliin gitu kan, kayak 2 juta sekian waktu itu dibeliin sama Kak Iwan. Aku ngerasa kayak
kok ada orang baik ya gitu. Kok ada orang baik ya? Jadi makasih Kak Iwan. Kenapa kamu bisa sampai kok ada orang baik ya? Karena hidupmu sebelumnya gimana? Ya gimana ya? Ya cukup susah lah. Karena juga orang tua kan cerai. Dulu juga tinggal sama nenek sama kakek. Mama sempat terlilit hutang juga. Mama juga sempat terlilit hutang di bank, terus kayak apa namanya yang ada bunga-bunganya tuh. Iya, rentenir itu. Rentenir, ya. Nah, kamu sempat bilang katanya kamu capek hidup miskin. Iya. Tapi siapa yang nggak capek? Iya pasti. Iya gitu. Ada momen apa sampai kamu terucap seperti itu? Pengalaman apa yang nggak enak banget yang teringat? Ya di kondisi saat mama waktu itu tokonya bangkrut dan terlilit hutang dan nggak bisa bayar sampai kontrakan toko tuh mau dioper. Dan aku ngerasa kayak itu satu-satunya tempat tinggal yang ada di Surabaya waktu itu. Kayak aku cuman punya itu, terus awalnya kan tinggal sama nenek sama kakek, terus tiba-tiba kayak dapat kabar kontrakannya mau dioper, ya nggak terima kayak. Ya, nggak terima, marah. Dan banyak juga omongan dari tetangga lah. Dibully juga di sekolah. Nggak dibully sih, kayak lebih aku rasanya kayak dikatain gitu ya, mama kamu bangkrut ya. Cuman kayak gitu. Ada momen juga yang diabadikan ya ketika Richard berhasil sedikit membahagiakan mungkin ya gitu ya, bisa kasih uang ke mama, bisa kasih motor gitu ya. Setelah yang berikut ini kita akan bahas, jangan kemana-mana, tetap di